Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Happy watching. Imam untuk Anissa bab 40. Yusuf tersenyum getir. Tentu tak mudah baginya untuk menghadiri pernikahan Anissa. Insya Allah, ucap pria itu. Kemudian ia pun pamit lagi dan benar-benar pergi. Kalau begitu lebih baik kita juga pulang sekarang, ajak Imam. Ia yakin Yakub sudah rindu dengan rumahnya. Ayo. Mereka semua pulang ke rumah Yakub kemudian membahas rencana pernikahan Anissa dan Imam besok. Setibanya di rumah, Yakub mengajak mereka masuk. Mari masuk, Bu. Assalamualaikum, ucap mereka ketika memasuki rumah itu. Alhamdulillah, setelah lama tidur di penjara, akhirnya aku bisa menginjakan kaki di rumahku lagi, gumam Yakub saat memasuki rumah tersebut. Ia sangat merindukan kehangatan di rumah yang selama ini ia tempati itu. Alhamdulillah, saya ikut bahagia, Pak, ujar Lucy. Terima kasih, Bu. Silakan duduk, anggap saja rumah sendiri, ujar Yakub. Mereka pun duduk bersama di ruang tamu. Bibi langsung menyiapkan minuman saat mengetahui tuannya sudah pulang ke rumah. Jadi kalian mau ada resepsi apa enggak? Tanya Yakub tanpa basa-basi. Kalau saya sih terserah Anissa aja, Pak, jawab Imam. Ia menyerahkan keputusan itu pada Anissa. Gimana, Nis? Yakub menoleh ke arah Anissa. Seandainya anak itu menginginkan resepsi, Yakub siap untuk mengabulkannya. Gak usah, Pak, akad nikah aja yang sederhana, jawab Anissa. Ia tidak ingin membebani papahnya yang baru keluar penjara itu. Terlebih, selama ini papahnya tak bekerja. Anissa khawatir keuangan mereka terbatas. Serius, Nis? Kalau kamu mau resepsi juga gak apa-apa, aku siap. Nanti biar aku dan ibu yang mengurus semuanya. Ya kan, Bu? Imam meminta dukungan dari ibunya. Ia pun siap untuk membiayai semuanya. Benar itu. Pak Yakub kan baru bebas, mungkin butuh istirahat. Jadi biar kami saja yang menyiapkannya jika memang Anissa mau, ujar Lucy. Terima kasih banyak, Bu. Tapi aku emang gak pengen ada resepsi. Gak apa-apa kan? Tanya Anissa. Ia khawatir justru Imam yang menginginkan hal itu. Ya sudah kalau begitu. Berarti hari ini kita hanya perlu mencari kebaya untuk Anissa ya? Tanya Lucy. Iya, Bu. Tapi kebetulan teman aku punya butik. Beberapa hari lalu aku sudah memesan kebayanya. Maaf ya, Nis. Berhubung acaranya mendadak, jadi aku gak konfirmasi sama kamu dulu. Semoga kamu gak keberatan, ucap Imam. Ia tidak enak hati karena memesan kebaya tanpa bertanya pada Anissa lebih dulu. Imam pun berharap Anissa akan menyukai kebaya pesanannya itu. Tapi kalau kamu keberatan, nanti kita bisa pilih yang lain. Di sana banyak yang ready stock kok, lanjut pria itu. Iya, nggak apa-apa, Pak. Itu kan hanya formalitas. Sebenarnya nggak perlu pakai kebaya pun nggak apa-apa, jawab Anissa. Jangan dong, pernikahan kan hanya sekali seumur hidup. Meski tidak ada resepsi, aku harap pernikahan kita akan berkesan, ujar Imam. Anissa tersenyum. Ia senang mendengar Imam mengatakan bahwa pernikahan mereka satu kali seumur hidup. Artinya Imam benar-benar serius ingin membangun rumah tangga dengannya. Tapi maaf, sebelumnya saya tidak menyangka Bapak akan keluar hari ini. Jadi saya belum menyiapkan dekorasinya, ujar Imam. Ia berpikir akan mengadakan pernikahan di tahanan karena Yakub ada di sana. Sehingga Imam tak mempersiapkan dekorasi ruangan. Kalau begitu biar saya coba cari sekarang. Barangkali ada yang bisa didadakan, ujar Yakub. Gak usah, Pak, gak perlu pakai dekorasi, ujar Anissa. Ia tak membutuhkan semua itu. Baginya sudah bisa sah menjadi pasangan Imam saja sudah cukup. Jangan dong, Nis. Masa kita nikah kayak orang nikah siri? Kalau begitu biar aku juga ikut nyari. Untuk dekorasi ruangan harusnya tak butuh waktu lama, ujar Imam. Ia pun bergegas mencari kontak WO yang bisa menghandle apa yang ia butuhkan tersebut. Setelah mendapatkan salah satu kontak, Imam langsung menghubunginya. Ada nih, coba saya hubungi sebentar ya, ucap Imam. Anissa dan yang lain menunggu Imam selesai menghubungi orang itu. Bagaimana, Mam? Tanya Lucy. Ia sedikit khawatir karena waktunya sudah mepet. Alhamdulillah bisa. Siang ini mereka akan datang ke sini untuk dekorasi, jawab Imam. Alhamdulillah, ucap mereka semua. Tentu ada harga yang harus Imam bayar. Untuk melakukan pemesanan mendadak, ia harus membayar 2 kali lipat.
Imam tak peduli meski harganya mahal. Yang terpenting dirinya bisa memberikan yang terbaik untuk Anissa. Kalau begitu lebih baik sekarang kita fitting baju di butik temanku yuk, ajak Imam pada Anissa. Anissa menoleh ke arah papahnya. Ia tidak tega meninggalkan papahnya sendirian. Pergilah, papa juga mau istirahat dulu. Udah lama kan gak tidur di rumah ini, ucap Yakub. Seolah paham arti tatapan Anissa. Akhirnya Anissa dan yang lainnya pamit pada Yakub, termasuk Lucy. Ia hendak mengambil hampers hantaran yang ia pesan 2 hari lalu. Saat mengetahui mereka akan menikah, Lucy langsung memesan hantaran pada temannya. Kebetulan temannya itu bisa menyiapkan sekaligus dengan isinya, sehingga ia tak perlu repot lagi. Sore hari, Imam dan Anissa sudah kembali ke rumah. Mereka membawa satu set kebaya yang sudah dipilih oleh Anissa. Di rumah tersebut pun sudah mulai dipasangkan dekorasi. Wah, udah rame, gumam Anissa saat turun dari mobil. Syukurlah mereka tepat waktu, ucap Imam. Mereka masuk ke rumah itu. Di ruang tamu sudah terlihat dekorasi yang cantik. Kain satin putih yang menjuntai-juntai, serta hiasan mawar putih dengan beberapa bunga kecil serta dedaunan. Gimana? Kamu suka nggak dekorasinya? Tanya Imam yang berdiri di samping Anissa. Gadis itu tersenyum. Ia pun menoleh ke arah Imam. Suka banget, Pak, jawabnya. Aku sengaja minta dominasi mawar putih, sebagai tanda cinta suciku untukmu, ucap Imam sambil menatap calon istrinya itu. Anissa tersipu malu, ia pun langsung tertunduk. Ya sudah, kalau begitu aku pamit dulu ya, masih ada yang harus disiapkan, ucap Imam. Iya, jawab Anissa. Saat hendak pamit pada Yakub, Imam teringat akan sesuatu. Astagfirullah, aku sampai lupa menyiapkan hal yang paling penting, ucapnya. Apa itu? Tanya Anissa. Catering. Mana mungkin acara tanpa catering? Udah jam segini, apa masih bisa ya? Gumam Imam. Yakub yang mendengar ucapan Imam pun menjawabnya. Kalian tenang aja, papa udah memesannya. Serius, Pak? Tanya Anissa. Iya. Alhamdulillah, Imam sangat lega. Akhirnya ia pun pamit dan pergi dari rumah itu. Keesokan paginya, Anissa sudah dirias oleh MUA yang disewa oleh mereka kemarin. Ia terlihat begitu cantik dengan balutan kebaya putih. Nampak jelas ketegangan di wajahnya. Ia masih merasa seperti mimpi. Sebentar lagi akan segera menjadi istri Imam. Saat Anissa sudah selesai dirias, Yakub masuk ke ruangan tersebut. Sebelumnya, tak lupa ia mengetuk pintu. Ceklek. Anissa menoleh kala mendengar suara pintu dibuka. Masya Allah, anak papa cantik sekali, puji Yakub. Ia sangat terharu. Setelah melalui perjuangan berat, kini ia bisa melihat anaknya bahagia. Pah, lirih Anissa. Ia pun bangkit dan hendak menghampiri papahnya itu. Sudah, biar papa yang ke sana, ucap Yakub. Ia menghampiri Anissa lalu memandanginya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ia sangat terharu melihat anaknya didandani seperti itu. Matanya sampai berkaca-kaca. Kamu persis seperti mamamu saat papa nikahi waktu itu, sayang, ujarnya. Seketika Anissa pun terharu. Matanya sudah berkaca-kaca, namun Yakub langsung menahannya supaya tak menangis. Ini hari bahagiamu. Jangan menangis, nak. Papa yakin mama kamu pasti bahagia. Tersenyumlah supaya mama bisa melihat kebahagiaanmu, ucap Yakub. Akhirnya Anissa tersenyum sambil menitikkan air mata. Kemudian Yakub langsung memeluknya. Anak papa sudah besar. Sebentar lagi kamu akan menjadi istri dan ibu untuk anak-anakmu. Jadilah istri yang patuh dan ibu yang baik ya sayang, bisik pria itu. Pah, jawab Anissa sambil mengangguk. Saat mereka sedang berpelukan, Fatih muncul. Pah, Mas Imam sudah datang, ucapnya.